Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Madani dengan NIM 2012010005 dari kelas MN Halimah. Di sini saya merupakan perwakilan kelompok 2 praktikum dan di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kerusakan pada tanaman akibat cekaman kekeringan atau kekurangan air pada tanaman. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari simak videonya. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu unsur hara, air, karbon dioksida, dan iklim yang sesuai. Air merupakan salah satu bahan penyusun tanaman sebesar 70-90% dan juga berperan sebagai pelarut unsur hara dan media reaksi biokimia. Kekurangan air dalam tubuh tanaman dapat menyebabkan pembelahan sel dan pemanjangan sel terlambat yang akan mengakibatkan terhambatnya respirasi karena pori-pori tanah yang akan terisi air. Menurunkan penerapan unsur hara yang berakibat tanggungnya biosintesis protein dan klorofil, metabolisme sel, penurunan fotosintesis, dan akhirnya menghambat pertumbuhan tanaman. Pemberian air serta pemupukan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kebutuhan air untuk sektor pertanian menjadi faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas produktivitas tanaman. Jika kadar air tanah sedikit, maka tanaman tidak dapat menggunakan air tanah sehingga dapat mengakibatkan tanaman menjadi layu. Air pada laju pertumbuhan tanaman. Ketersediaan air mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman dan mendorong terjadinya diferensiasi seperti perubahan morfologi dan penurunan laju pertumbuhan tanaman. Hal ini disebabkan oleh laju bersih fotosintesis yang rendah dan penyerapan air yang rendah. Ketersediaan air yang cukup mampu mendukung proses fisiologi di mana pembentukan klorofil akan optimal. Stimulasi sintesis klorofil pada daun muda disebabkan oleh aktivasi enzim pada biosintesis yang bergantung pada cahaya, faktor iklim, dan perubahan kadar klorofil pada varietas tanaman yang berbeda dari spesies yang sama dapat menunjukkan kepekaan yang berbeda terhadap kekeringan. Dengan terbatasnya ketersediaan air, budidaya tanaman di lahan kering sering menimbulkan cekaman kekeringan yang akan membatasi pertumbuhan tanaman, bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Cekaman kekeringan menyebabkan efek merugikan terhadap tanaman, baik karakter morfologis, biokimia, maupun fisiologis. Pengertian cekaman kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu faktor abiotik yang berhubungan dengan rendahnya ketersediaan air, tanah, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak optimal serta menyebabkan produksi menurun. Cekaman kekeringan adalah masalah utama pada hasil produksi tanaman di seluruh dunia. Dampak kekeringan juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan produksi tanaman, terutama pada tahap pengisian biji dan pengaruh perkembangan. Cekaman kekeringan identik dengan kekurangan air. Jadi, apabila tanaman mengalami kekurangan air, maka stomata berada pada daun akan menutup dan mengakibatkan CO2 terhambat untuk masuk serta menurunkan aktivitas fotosintesis pada tanaman tersebut. Faktor penentu kondisi cekaman kekeringan. Kondisi cekaman kekeringan pada tanaman ditentukan oleh beberapa parameter, yaitu potensial air tanah, potensial air daun, presentasi gulung daun, kandungan prolin daun, kandungan klorofil daun, serta ukuran dan kerapatan stomata. Potensial air merupakan energi pendorong pergerakan air dalam tanah. Potensial air tanah atau tanaman potensial air daun. Nilai potensial air menunjukkan tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan sejumlah volume air. Nilai potensial air dipengaruhi oleh kandungan senyawa-senyawa yang terlarut di dalam air. Semakin tinggi senyawa yang terlarut, maka nilai potensial air semakin negatif dan hubungan antara kelarutan senyawa tersebut berkorelasi negatif dengan kandungan air. Semakin tercekam tanaman, maka nilai potensial airnya semakin negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Sari Cahayaningrum, NIM 2012010056 dari kelas MNH 5. Di sini saya akan menjelaskan kerusakan akibat cekaman kekeringan. Cekaman kekeringan merupakan faktor yang merugikan bagi pertumbuhan tanaman. Akibat dari cekaman kekeringan menyebabkan tinggi tanaman, luas daun, jumlah anakan produktif, dan jumlah
laju pertumbuhan menurun dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh secara optimum. Cekaman kekeringan menyebabkan perubahan karakter morfologi, fisiologi, dan biokimia serta organ tanaman baik akar, batang, dan daun yang membatasi pertumbuhan dan hasil tanaman. Cekaman kekeringan menyebabkan pembungaan lebih awal dan umur panen lebih pendek. Cekaman kekeringan juga menyebabkan terbatasnya air dan unsur hara yang berfungsi sebagai bahan baku pada metabolisme sel, sehingga akumulasi sel-sel yang terbentuk pada tanaman juga mengalami penurunan. Respon tanaman terhadap cekaman kekeringan. Respon tanaman terhadap kekeringan berawal dari respon secara fisiologis yang merupakan serangkaian proses dalam tanaman yang diikuti oleh perubahan secara morfologis baik sebagai mekanisme ketahanan tanaman maupun dampak dari proses akibat cekaman kekeringan. Tanaman merespon kekurangan air dengan mengurangi laju transpirasi untuk penghematan air. Kekurangan air pada daun akan menyebabkan sel-sel tanaman kehilangan turgor. Mekanisme yang dapat memperlambat laju transpirasi atau menurunkan dampak kehilangan air adalah dengan cara menutup stomata dan memperkecil luas permukaan daun dengan penggulungan daun. Namun, penutupan stomata akan menghambat proses pertukaran CO2 dan O2 dari jaringan tanaman dengan atmosfer. Sedangkan memperkecil luas permukaan daun akan memperkecil tangkapan radiasi surya, keduanya berdampak terhadap penurunan volume fotosintesis. Untuk mengetahui respon tanaman terhadap cekaman kekeringan atau kekurangan air dapat dilihat pada gambar di samping ini. Di sini dapat dilihat respon tanaman yang mengalami cekaman kekeringan. Secara keseluruhan, cara tanaman merespon cekaman kekeringan dapat diamati dari morfologi, fisiologi, dan molekular tanaman. Respon morfologi tanaman terhadap kekeringan yaitu penurunan tinggi tanaman, penurunan produktivitas tanaman, dan lain sebagainya. Respon fisiologi tanaman terhadap cekaman kekeringan yaitu peningkatan tekanan osmotik, perubahan laju transpirasi dan respirasi, penurunan konduktansi stomata, dan lain sebagainya. Respon molekuler tanaman terhadap cekaman kekeringan yaitu perubahan dalam ekspresi gen, perubahan dalam sintetis enzimatik, dan lain sebagainya. Cara tanaman beradaptasi dengan cekaman kekeringan. Tanaman memiliki mekanisme beradaptasi dalam menghadapi cekaman biotik dan abiotik. Fotosintesis merupakan proses metabolisme mendasar tanaman untuk dapat beradaptasi pada kondisi tercekam, lolos dari kekeringan. Berarti tanaman mampu mengatur plastisitas pertumbuhan atau menyelesaikan daur hidupnya sebelum mengalami kekeringan. Mekanisme ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Mekanisme toleransi yaitu kemampuan tanaman melakukan penyesuaian osmotik sel agar pada kondisi potensial air sel yang menurun disebabkan oleh kekeringan. Turgiditas tetap tinggi. Salah satu bahan larut yang kadarnya meningkat selama kekeringan adalah asam amino prolin. Oleh karena itu, genotipe padi yang toleran kekeringan memiliki prolin yang lebih tinggi. Berikut ini adalah gambar tanaman yang mengalami cekaman kekeringan atau kekurangan air. Kondisi cekaman kekeringan pada tanaman ditentukan oleh beberapa parameter yaitu potensial air tanah, potensial air daun, persentase gulung daun, kandungan prolin daun, kandungan profil daun, serta ukuran dan kerapatan stomata. Dapat dilihat pada tumbuhan pepaya pada gambar di sebelah kanan, terdapat daun pepaya yang menguning, artinya kandungan klorofil daun sudah mengurang.